Adinda, maukah kau kembali ke Kakanda? Pinoy, jangan kenceng-kenceng, nanti tetangga gue pada ngeliatin. Enggak, emang udah ngeliatin tuh. Duh. Pinoy, lo tuh bikin malu tau gak? Mendingan sekarang pergi dari sini. Nama. Pinoy pergi, Pinoy bikin malu. Lanjutin aja, gak apa-apa. Pasti pakai rok putih, pakai bunda putih, pakai baju putih sama nyanyi happy birthday ke gue, Put. Put, Bianca ngomong apa sih? Bianca tuh ngerasa kalau dia lagi ngeliat Rasti dan Rastinya tuh lagi di cermin nyanyi lagu Happy Birthday. Bang, aku tuh gak bohong, aku tuh bener-bener lihat dia tuh nyanyi happy birthday sampai senyum-senyum, aku tuh takut. Mami, anak baru Mami tuh otaknya kayaknya lagi konslet tuh. Robi, bisa diem gak yuk? Udah. Sepertinya abang harus bawa kamu ke rumah sakit, Bi. Bener tuh, iya. Bang, aku tuh gak sakit jiwa, yang tadi aku lihat itu bener, dia bener-bener ada di dalam nyanyi happy birthday. Rasti. Aduh, apa lagi sih? Ayo, situ. Dara kamu kenapa? Kok nangis kayak gitu? Dara baru inget, Bang. Hari ini tuh hari ulang tahunnya Rasti. Masya Allah. Pantesan tadi Rasti nyanyi happy birthday. Dia pasti mau ngingetin gue kalau hari ini tuh hari ulang tahun dia. Gue gak nyangka Rasti bisa ngelewatin ulang tahun yang ke-17-nya. Kayaknya kematian Rasti menyebabkan pukulan berat buat teman-teman Putri. Aku harus melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Aduh, tunggu deh. Ini kenapa jadi ribet kayak gini ya? Aduh, ini sebenarnya kita jadi mau makan apa enggak nih? Ini udah lapar banget tau. Mami, kita itu ketiban angka sial 13, Mami. Loh, 13 terus sih. 13. Udah, Dara, udah. Abang bilang udah kan? Putri, kamu hibur Dara dulu ya. Abang mau bicara sama Bianca sebentar. Iya, Bang. Oh ya, Tante, kalau mau pesen duluan pesen aja. Iya, masalah pesen sih gampang, tapi masalahnya siapa yang mau bayar nih? Udah tenang aja, nanti abang yang bayar semuanya. Orang tadi mau pergi, ntar gimana dong? Udah pesen aja, bener. Bianca, ayo. Abang mau bicara sama kamu. Situ ya. Tapi yang ini dong. Bianca, abang mau nanya sama kamu. Apa setelah Rasti meninggal, kamu sering mengalami hal-hal aneh seperti ini? Iya, Bang. Setelah Rasti meninggal, aku jadi susah tidur. Bahkan aku sering lihat bayangan Rasti. Aku sering ngedenger suara aneh-aneh kalau malam, dan bahkan aku sering lihat darah di mana-mana. Ini semua tuh sengaja, Rasti tuh sengaja dengan aku kan aku tuh udah. Udah apa? Ya Allah, untung aja gue gak keceplosan tentang tabrakan itu. Karena aku udah jahat sama Rasti. Bahkan malam sebelum Rasti meninggal, aku berantem sama dia. Kalau menurut abang, kamu tuh perlu pertolongan. Gini aja deh, nanti setelah dari sini, abang bawa kamu konsultasi dengan psikiater. Bang, Bianca itu gak gila, itu semua nyata. Aku lihat, aku dengar. Bianca, abang juga nggak bilang kalau kamu tuh gila. Lagian siapa yang bilang kalau ketemu sama psikiater itu gila? Jadi fungsi seorang psikiater itu adalah mereka akan menampung semua masalah kamu dan mencari solusi yang terbaik untuk masalah kamu. Abang yakin, setelah kamu ketemu dengan dia, pikiran kamu juga pasti bisa lebih tenang, lebih ringan. Kalau kamu takut, nanti Putri temenin. Oke? Mau pergi kemana kamu, Nah? Ana mau ke rumah Putri, Pak. Ke rumah Putri? Ke rumah Putri siang-siang gini?
Ada acara apa? Ana ada tahlilan bareng untuk doain Rasti. Bukannya biasanya tahlilan itu malam-malam. Kan bisa kamu siang ini berlatih karate sama papa. Setelah itu kamu bisa pergi tahlilan tempat Putri. Pak, Ana kan udah bilang sama papa, Ana mau berhenti karate. Kamu jangan main-main, Ana. Kamu tuh sudah berlatih karate sejak kecil. Kamu sudah berlatih keras menjadi seorang karateka sejak dulu. Dan kamu ingin mewujudkan cita-cita kamu menjadi seorang juara karate dunia. Dan sekarang cita-cita kamu akan terwujud, Ana. Walaupun kamu baru mulai bertanding antar kota di Indonesia. Dan kamu bilang kamu mau mundur. Apa semua ini kamu lakukan karena kamu kecewa dengan papa telah menzolimi Nugros? Kalau emang itu penyebabnya, papa mohon maaf yang sebesar-besarnya sama kamu. Tapi tolong, kamu harus tetap bertanding, Ana. Papa bener, ini emang gak ada hubungannya sama Nugros. Maka dari itu, Ana mutusin kalau Ana bakalan tetap ikut bertanding, Pak. Tapi tolong banget ya, Pak. Izinkan Ana hari ini nggak ikut latihan. Karena Ana udah ada janji, Pak, sama Linda. Ana janji kok, Pak. Ana bakalan naklukin siapapun lawan Ana nanti. Dan Papa nggak perlu kok minta maaf soal Nugros. Bahkan, kalaupun Papa mau mukul Nugros lagi, Ana bakalan seneng banget kok, Pak. Ya udah ya, Pak. Ana pamit dulu, Linda soalnya udah nungguin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Len, kita rumah Putri naik apaan nih? Ya elah tinggal naik angkot apa susahnya sih anak. Aduh ya. Adinda, maukah kau kembali ke Kakanda? Pinoy, jangan kenceng-kenceng nanti tetangga gue pada ngeliatin. Enggak, emang udah ngeliatin tuh. Nuh. Pinoy, lo tuh bikin malu tau gak? Mendingan sekarang pergi dari sini. Pinoy pergi, Pinoy bikin malu. Lanjutin aja gak apa-apa. Ana, terimalah persembahan cintaku ini. Gue tolak. Stop semuanya, udah. Yo, Nugros, mendingan sekarang lo dengerin gue. Gue itu muslimah sejati. Gue nggak kenal namanya pacaran. Jadi kalau lo deketin gue pasti bakalan nolak lo. Pinoy, mendingan sekarang lo pergi dari depan rumah gue. Kata Linda, yo. Cowok-cowok, ayo sekarang kita meeting di rumah Izam. Penting banget. Aduh, come on. Nih ya, Mbak. Bang, abang beneran mau bawa Bianca ke psikiater? Emang menurut abang Bianca tuh ada gangguan jiwa gitu ya? Bukan gangguan jiwa, Put. Tapi tekanan yang dialami oleh Bianca itu terlalu berat. Makanya dia butuh pertolongan. Tapi Putri nggak ngerti deh bang, kok Bianca bisa ya sampai halusinasi kayak gitu? Ya, mungkin di bawah alam sadar Bianca.
masih belum bisa menerima kematiannya Rasti. Makanya dia masih bisa merasa melihat Rasti, mendengar suara kecelakaan, bahkan mendengar suara Rasti menyanyikan lagu ulang tahun. Itu karena di bawah alam sadar Bianca, Rasti itu masih hidup. Bianca kan sangat akrab dengan Rasti, makanya dia ingat tanggal ulang tahunnya. Jadi bukan gara-gara arwahnya Rasti gentayangan terus nakut-nakutin Bianca kan? Putri, setiap orang yang meninggal itu pasti akan langsung kembali ke Allah. Di dalam Islam, nggak ada yang namanya roh gentayangan. Kamu harus ingat itu. Assalamualaikum. Iya. Oke. Iya. Saya segera ke sana sekarang. Oke, makasih. Put, abang harus segera ke rumah sakit sekarang karena ada pasien lagi darurat. Nanti kalian pulangnya naik taksi aja. Dan kamu juga jangan lupa untuk nemenin Bianca ketemu psikiater. Ya, dan kartu kredit abang titip ke kamu ya. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya bang. Iya. Silakan, Mbak. Makasih. Astagfirullahaladzim. Mbak, ini kartu apaan sih sebenarnya? Oh, itu kartu ucapan terima kasih, Mbak. Kami bagikan untuk setiap pelanggan yang makan di sini. Tapi kok tulisannya kayak gini ya? Wah, saya kurang tahu, Mbak. Soalnya bagian nulis bukan kami. Setahu saya sih itu ucapan untuk terima kasih. Oh gitu. Terus, kok saya dapetnya yang kayak gini sih? Maaf, Mbak, kalau itu saya kurang tahu, Mbak. Saya boleh nggak lihat kartu yang lain? Maaf, Mbak, tapi antrean di belakang udah panjang. Sebentar aja. Silakan. Ayo dong Mbak, saya buru-buru nih. Ya, Mbak, sorry sebentar aja. Maaf, Mbak, itu semua kartunya sama kok. Apa mau diganti kartu Mbak dengan kartu yang lain? Mbak ini mau bayar atau mau nongkrong sih? Lihat tuh di belakang antriannya udah panjang gini. Iya udah Mbak, ini kartunya saya pakai kartu yang tadi aja. Makasih ya, Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, we go home now. You jadi kan ke psikiater sama Bianca? Kalau jadi, kita mencar aja. Jadi nanti I pulang sama yang lainnya, you langsung ke hospital sama Bianca, oke? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Lagian karyawan di sini kan nggak kenal aku sama Rasti. Halo? Aku dapat undangan ulang tahun. From who? Case. Tuh kan, bener kata gue. Rasti hari ini tuh ulang tahun, Put. Put. Ini nggak mungkin. Lo dapet dari mana? Aku dapat ini dari kasir. Dan kasir itu emang sering ngasih ucapan. Tapi aku nggak tahu kenapa aku malah dapetnya tuh yang kayak gini. Sekarang, di antara kalian siapa yang ngejailin aku? Ngaku deh. Put, coba sini gue lihat. Kayaknya nggak ada yang ngejailin lo deh. Ini tuh tulisan Rasti. Ini tulisan Rasti, Put. Gue yakin, gue hafal tulisan Rasti. Dar, coba gue liat sini. Iya bener. Ini tulisan Rasti. Mami, is this true? Ini bener-bener rahasiawannya gentayangan terus dia mau neror kita kayak gini. Darling, setahu mami orang yang arwahnya gentayangan itu dia tuh ingin menyampaikan sesuatu gitu.